terlanjur aja. Tuh. Nah, monggo, saya nderek kersa. Pripun? Maksud getih abang lan getih putih menika menapa? Mula ning Jawa nika nanunen getih putih asal saka bapak, getih abang asal saka ibu. Getih abang dadine raga, getih putih dadine sukma. Sukma itu turun pertama. Itu di mripate bapak, paningale bapak. Sehingga bapak bisa jatuh cinta sama ibu. Nah, setelah jatuh cinta melihat si ibu, turunlah ke dada sukma itu. Turun ke dada, akhirnya bapak berani ngelamar ibu. Turun ke kelamin, akhirnya sudah terjadi pernikahan. Ketika melakukan hubungan intim, mengikuti jalannya mani, jadilah anak. Sukma sudah mapan di rahim ibu. Jadi sukma itu disii. Baru nanti di usia 3 bulan segumpal darah menjadi daging dan dada bunganya. Di bulan ke-7 piranti hidup sudah mulai dilengkapi. Sampai ke-9 nanti semuanya komplit, termasuk yang namanya atma dat atau roh itu masuk lahir. Jadi rogone keri sing dhisik teko sukma. Kalau ndak sukmanya dulu ndak akan terjadi. Itu sukma. Yang bertanggung jawab semua sukma. Makanya kalau atma atau dat, itu mentas langsung balik plus asalnya. Orang itu bagiannya Tuhan. Ada satu bagian terkecil milik Tuhan yang dititipkan pada manusia, yaitu adalah dat atmo. Itu kembali. Kalau sukma belum tentu. Makanya di Jawa ada istilah sukma sasar. Sukma sing kesasar yang harusnya dia sempurna kembali kepada Tuhan, nggak kembali. Akhirnya dipek karo wong dadi jaranan. Dan dadi aja muni jaranan kok karo maneh. Dadi wong sing dadi ngono kae. Kadang yang dipakai kan sukma sasar kan gitu. Dipakai sukma sasar. Kalau orang-orang yang mencari pesugihan nanti sukmanya bagaimana? Oh, dia pesugihan di contoh aja katakan di Segoro Kidul, ya besok kembali ke Segoro Kidul jadi budak di sana. Dan Tuhan gak akan mengampuni itu. Masuk mana seneng kono terus, nek perkara date balik datnya sok mana. Cara bertemu dengan sukma sejati bagaimana, Romo? Karena ada yang namanya tali sukma, lah wingi sing nemoni kan gitu dah. Nah kalau langsung neng sukma nemoni neng di, ya nek sing ditemoni sukma sejati, nek sukma sasar. Nah setan membo, siapa tanggung jawab? Dia harus tahu dulu awal penciptaan, baru bisa ketemu sukma sejati. Tiba-tiba ngomong sukma sejati, pengetahuannya di mana dulu? Ora iso. Omong kosong. Terus buktine nek iku sukma sejati apa? Emangnya sukma sejati nggak sertifikat teko Tuhan bahwa saya adalah sukma sejati dengan nomor rek sekian ditandatangani oleh ini? Ayo mungkin. Kamu bisa membedakan sukma sejati dan bukan sukma. Omong kosong. Terus buktine nek iku sukma sejati apa? Emangnya sukma sejati nggak sertifikat teko Tuhan bahwa saya adalah sukma sejati dengan nomor rek sekian ditandatangani oleh ini? Ayo mungkin. Iya. Masuk akal sekali penjelasan Kanjeng. Kamu bisa membedakan sukma sejati dan bukan sukma sejati? Tidak bisa, Kanjeng. Kangelan. Lu kudu ngerti sangkan parane dumadi ning sukma kepiye, raga kepiye, baru ngerti. Wong dalane metune sukma lho gak roh. Kok tiba-tiba bisa ngomong sukma sejati.
Dalam keilmuan Jawa ada kata-kata papan tanpa tulis. Kawula nyuwun penjabaranipun Kanjeng Rama. Jadi konsepnya sih sebenarnya konsep papan tulis tanpa papan, papan tanpa tulis itu kalau saya memahaminya ada dua definisi yang berbeda. Jadi papan tanpa tulis itu artinya sebetulnya guru, wong meguru ilmu itu papan tanpa tulis. Ada tempatnya, ono pedepokane tapi rano tulisannya wong entuk wejangan. Tapi tulis tanpa papan itu kasunyatan urip. Kamu akan mempelajari semua yang terjadi itu tulisannya, tapi papannya bisa di mana-mana. Itu definisi pertama. Definisi kedua, papan tanpa tulis itu adalah rogo. Badan ini papan, ono tulisannya jenenge sastra jendra ya sastra badan. Tapi kalau kamu lihat ya nggak ada tulisannya. Itu diarani papan tanpa tulis. Mula ana tembung gumantel tanpa centelan, cedak tanpa gepokan, adoh tanpa wewangen. Lah, kalau tulis tanpa papan, kuwi sastra jendra yang bertebaran di semesta. Tulisannya saking besarnya dia menjadi semesta ini yang tidak akan pernah kamu bisa bayangkan sepiro papane itu tulis tanpa papan. Oleh sebab itu papan tanpa tulis, tulis tanpa papan yaitu adalah sastra jendra yuningrat pangerwating diyu siji sing mapan ing badanmu diarani papan tanpa tulis. Ingkang wonten ing jagat semesta niku tulis tanpa papan. Lah untuk menghubungkan keduanya ini dibutuhkan yang namanya sastra cetha yang harus dipahami secara utuh, jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah nggak jadi, nggak akan terjadi. Mula ana cara kono utusan Dataswala ora iso selak padha jaya ya padha duwe kekuatane moga bodhong iki hasile. Siapa yang diutus bapak sama ibu? Dataswala nggak bisa terpisah, itu sudah nggak bisa nolak. Godhong dadine kula panjenengan sami. Asal dumadi, berarti 5 perkara ana cara kode awal adalah asal mau 5 aja ditindakne, mendem madat mateni mabuk maling. Nyoyo jodoh apa nyoh diparingno. Jodoh apa aja padha takon. Kalau kamu sudah diberikan, ya sanggup nyoyo, nyoh ya sanggup. Jodoh apa aja ditokak takokno wae. Jalani, ilmu Jawa itu jalani, jangan jadikan perdebatan. Percuma. Lawa sotot lawang sak tataning dumati, bahwa setiap orang itu memiliki pintu untuk mencapai ketuhanan, berjumpa dengan Tuhan. Korocana saka rencana uripmu bakal apik. Jadi hidupmu harus ditata menurut peranatannya masing-masing. Ojo cangkem iku aja gampang ngelokno lho maksudku. Kok seniman ngono gak iso ditata lho. Mereka itu sudah tertata dengan caranya seniman. Caranya seniman jangan disamakan dengan caranya dokter. Caranya dokter jangan disamakan dengan caranya tentara. Caranya tentara jangan disamakan dengan polisi. Lho mereka tertata dengan caranya masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan papan tanpa tulis, tulis tanpa papan. Bisanya terselesaikan dengan lelaku. Kalau nggak dijalani nonsen sudah. Dan dijalani ada 2 hal, menjalani secara pribadi dan menjalani secara sosial. Lakoni manembah marang Gusti sejati juga manembah pada ciptaan Tuhan. Makanya Swargi Bapak Soekarno pernah mengatakan, mencintailah kehidupan, mencintailah hidup. Kalau mencintai kehidupan, mencintai hidup itu berarti kan semua harus dicintai. Bukan hanya manusianya, lingkungannya, ciptaannya, dan lain-lain. Nonsen atau tidak mungkin terjadi kalau kamu tirakat baik sama Tuhan tapi kamu nggak baik sama ciptaannya. Nonsen ya ora tekan. Bohong. Jadi banyak hal untuk menjadi manusia paripurna itu banyak hal yang harus diselesaikan. Ngono lho Mas. Pasapa Jawa luas banget teman. Meskipun tidak pernah diakui.
Begitu. Meskipun tidak lagi reguler. Itu lah apa sih konsep yang ada semua. Saking kita nggak mau mengulas lebih dalam hidup kita, terlanjur aja. Tuh, nah monggo, saya derek kerso.